Jadi menurut Allah, kalau dia hamba Allah, setan pun tidak bisa berkuasa atas mereka. Clear? Oke. Tertarik nggak Bapak Ibu jadi hamba Allah? Makanya Bapak Ibu, kesempurnaan itu tidak ada. Kesempurnaan itu buatan setan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Yakinkan seluruh makhluk hidup di semesta ini senantiasa hidup berbahagia di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan. Tidak boleh lagi ada yang menderita, apalagi menderita karena tindakan diri kita sendiri. Yakinkan di hari baru ini kita sudah punya tekad baru untuk menjadi sumber kebahagiaan, sumber ketentraman, sumber kedamaian, sumber cahaya bagi semua makhluk dimanapun mereka berada. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang mengurus mengatur seluruh makhluknya tanpa batas, yang tidak pernah lelah untuk memenuhi seluruh kebutuhan makhluknya. Dia tidak pernah tertidur, tidak pernah terkantuk, senantiasa waspada dan terjaga untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa selalu dekat dengan yang dikuasainya. Dia sangat mengerti dan mendengar seluruh keinginan dari hamba-hambanya, tetapi dia memilihkan dari semua yang diinginkan itu yang terbaik bagi hambanya. Mari kita sadari bahwa kita bertemu di tempat yang penuh berkah ini karena beliau sangat mengerti yang kita butuhkan, dan kita bertemu karena ada kesamaan frekuensi, kesamaan vibrasi, karena kita sendiri yang telah menarik dan menginginkan pertemuan ini terjadi. Apapun yang diinginkan oleh kita, kalau kita benar-benar menginginkannya, maka Allah akan menggunakan fasilitas yang dimilikinya, tangan-tangannya untuk mewujudkan yang kita ingin. Oleh karena itu, mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sadari kehadirannya. Tubuh kita berwibawa, tubuh kita fungsional, kaki kita bisa melangkah, tangan kita bisa bergerak, mata kita bisa melihat, telinga kita bisa mendengar, mulut kita bisa bicara dan merasakan semua jenis-jenis makanan yang disediakan semesta. Itu semata-mata karena kehadiran Dia dalam diri kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Oleh karena itu, mari kita sadari selalu kehadirannya. Dia adalah sang keberadaan, sang kehadiran. Siapapun yang senantiasa menyadari kehadirannya, keberadaannya dalam dirinya, merasakan kebersamaan dengan Dia, maka dia akan terbebas dari rasa cemas, rasa khawatir, rasa sedih. Hidup penuh dengan kedamaian, tenang, tentram, damai, bahagia, suci, bersih, indah dan mulia. Mari kita awali kajian kita di pagi yang penuh berkah ini bersama-sama mohon ridho dan berkahnya. Kiranya ilmu yang dialirkan semesta lewat mulut saya, lewat pikiran saya, karena saya tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, saya bukan siapa-siapa. Kita sapa semuanya dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
menyampaikan ilmu kepada yang tidak membutuhkan itu adalah suatu kezaliman, kata Rasulullah. Dan menahan ilmu kepada mereka yang butuh itu juga suatu kezaliman. 34 tahun saya menjadi tenaga edukasi di universitas. 34 tahun saya menjadi pegawai negeri sipil, menjadi ASN, sebagai dosen. Saya mengajar berbagai mata kuliah dalam bidang fisika. Saya mengajar mekanika, saya mengajar kelistrikan, kemagnetan, termodinamika, fisika statistik, fisika modern, fisika kuantum. Pada akhirnya saya menemukan sebuah kesadaran. Saya terkejut ketika saya bertanya kepada mahasiswa saya, kenapa kalian ingin belajar di jurusan fisika? Ternyata 95% mahasiswa saya tidak menyenangi fisika, tetapi mengambil program studi fisika. Bisa kebayang ya, setiap dosen mau ngasih kuliah pasti malasnya luar biasa, karena tidak senang, bukan sesuatu yang dibutuhkan. Terus kenapa mereka kuliah? Ternyata karena ingin nilai, ingin jadi sarjana, ingin diwisuda, bukan karena ingin menguasai ilmunya. Jujur ya, Bapak Ibu, dulu waktu sekolah kan banyak pelajaran ya, SMA aja ada matematika, ada fisika, ada kimia, ada biologi, ya, ada sejarah, ada PPKN. Masih ingat ya? Bapak Ibu waktu itu bangun pagi semangat gak mau sekolah? Lihat jadwal mata pelajaran, wah fisika, wah matematika, wah kimia. Jujur ya, pernah gak mengalami situasi seperti itu? Pernah. Makanya saya menyadari, jangan-jangan selama ini saya mengajarkan sesuatu kepada orang yang tidak butuh. Kan harusnya kalau yang hadir orang-orang yang butuh, tidak boleh ada yang terlambat. Saking semangatnya, dosen harusnya ngajar jam 7, mahasiswa jam 6 udah datang. Bahkan mendambakan kehadiran seorang dosen, karena hari itu dia akan dapat ilmu baru. Gitu nggak dulu waktu sekolah? Kalau guru dikabarkan tidak datang, apalagi sakit, seneng nggak Bapak Ibu waktu itu? Waktu itu ya, ini kita bicara sejarah sedikit, seneng kan? Seneng. Ternyata mahasiswa juga sama. Kalau dosen itu dikabarkan sakit, apalagi mungkin berpikir, ya dikasih bonus lah sakitnya biar lebih lama lagi gitu. Ya, karena kalau tidak hadir itu malah senang. Gitu nggak Bapak Ibu? Itu. Jadi saya baru sadar, jangan-jangan saya selama ini mengajarkan ilmu kepada mereka yang tidak butuh. Jadi saya ngajar bukan karena sebagai kepanjangan tangan Allah menyampaikan cinta kasih Allah. Saya ngajar hanya sebagai ASN, wajib datang mengajar 16 pertemuan satu semester karena saya dapat gaji. Sehingga mengajar itu jadi kewajiban, bukan kesenangan. Mahasiswa juga datang ke kelas karena takut di DO, takut tidak dapat nilai. Jadi kira-kira yang ngajar dengan yang belajar sama nggak? Sama kan? Sama nggak benernya?
Itu saya baru sadar. Makanya kan sepertinya saya memaksakan seluruh mahasiswa saya harus menguasai fisika, padahal mereka itu tidak direncanakan Allah untuk menjadi ahli fisika. Bahkan mereka sendiri mungkin tidak senang fisika kan. Kebayang nggak ya betapa malasnya mereka. Oke. Nah, kenapa saya cerita ini? 34 tahun saya baru sadar. Jangan-jangan saya melakukan kezoliman karena saya mengajar orang yang sebetulnya mereka nggak butuh ilmu yang saya ajarkan. Hanya sekedar menjalankan kewajiban sebagai mahasiswa. Paham ya? Oke. Nah, sekarang coba perhatikan Bapak Ibu yang datang ke sini. Saya mau nanya, datang ke sini apa? Ingin dapat nilai? Bukan. Ingin diwisuda? Bukan. Ingin dapat pujian dari saya? Bukan. Ini ada dari Madiun, dari Cikarang, dan dari berbagai tempat jauh. Perjalanannya pun luar biasa. Datang ke sini. Siapa yang menggerakkan? Nilai, ijazah, sertifikat, atau rasa ingin tahu? Berarti saya tepat ya sekarang mengajar kepada orang yang butuh. Jadi saya tidak mau lagi melakukan kezoliman karena saya mengajar kepada mereka yang tidak butuh. Mahasiswa datang ke kelas itu karena takut dia absen kan? Betul nggak? Ya, malas-malas juga dipaksakan, makanya banyak yang stres. Saya pernah ditanya sama mahasiswa saya, Bapak itu jadi dosen fisika kenapa? Saya itu seneng banget fisika. Lihat rumus-rumus yang ruwet itu seneng itu, indah. Indah nggak Bapak Ibu lihat rumus yang ruwet-ruwet? Hah? Saya seneng itu. Bahkan saya dulu ya waktu SMA ditegur oleh petugas perpustakaan berkali-kali gara-gara apa? Saya masih ingat itu. Dulu waktu SMA buku fisika saya itu judulnya bukan fisika, EGM namanya itu, energi, gelombang, dan medan. Jadi saya tiap bulan itu selalu ditegur oleh petugas perpustakaan karena kalau pinjam buku kembalinya pasti rusak dan harus mengganti. Sampai lecek itu buku, saking dibaca berulang-ulang. Kalau saya waktu itu jadi petugas perpustakaan, harusnya kan bangga ada siswa yang rusak buku karena dibaca. Daripada buku itu kan pada utuh itu. Kayak Quran punya kalian kan utuh sampai sekarang, betul nggak? Ya jarang dibaca, makanya dijaga terus. Kalau perlu disampul belakangnya, luarnya, betul nggak? Kalau perlu nggak bisa dibuka sampulnya, betul nggak? Ya paling Quran disuhun ya, ditaruh di kepala gitu. Isinya nggak pernah dibaca. Makanya suka kagum saya kalau lihat peserta kajian yang Qurannya lecek gitu. Karena sering-sering dibaca, bahkan banyak coretannya. Saya kagum itu, ya. Lebih mengagumkan lagi mereka yang Al-Qur'annya bersih. Bahkan itu yang lucu ya. Itu kan suka ada dari percetakan itu 2 kertas, 3 kertas itu masih nyatu itu. Ya, itu udah jelas nggak pernah dibuka itu Quran. Paham ya? Itu. Nah, apa pesan spiritual yang mau saya sampaikan? Sekarang ini ada ribuan orang, puluhan ribu orang yang menunggu kajian saya di kajian live di TikTok. Dan saya yakin mereka-mereka yang hadir di sini, di sana secara online itu karena mereka membutuhkan. Yang tidak membutuhkan ya pasti tidak akan hadir. Karena di sini tidak ada kewajiban, tidak ada hadiah, dan saya juga tidak membagi-bagikan pahala. Ya, itu. Barang siapa yang rajin datang ke kajian saya dapat pahala masuk surga.
Saya nggak pernah membagikan itu. Tapi saya jamin siapapun yang datang di kajian saya, setidak-tidaknya kesadarannya berubah. Itu aja. Setidak-tidaknya tumbuh kesadarannya. Itu saja. Harapan saya cuma itu aja. Jadi saya bicara ini karena saya ingin menegaskan kembali, Bapak Ibu yang hadir di kajian ini berarti frekuensinya kira-kira samalah dengan saya. Ada yang mau mengajar, ada yang mau belajar, sehingga terjadi proses belajar mengajar secara tulus, secara ikhlas, ya, gitu. Cirinya apa? Cirinya pasti nggak ada yang ngantuk. Jadi kalau saya lagi ngajar gini ada yang ngantuk, jangan-jangan cuma ikut teman, bukan karena ingin tahu. Kalau ingin tahu pasti nggak ngantuk itu. Nah nanti kelihatan di sini ya, kelihatan. Oleh karena itu hari ini saya akan memberikan kajian yang penting ya. Biasa ya, judul-judul saya itu suka aneh-aneh ya. Suka aneh-aneh. Dan saya juga tidak tahu karena judul ini suka nyelonong aja gitu. Saya kalau lagi baca Al-Quran atau apa, tiba-tiba nyelonong aja judul itu. Langsung saya ketik gitu. Karena apa? Karena intuisi itu tidak pernah hadir 2 kali. Intuisi itu cuma 1 kali hadirnya. Makanya kalau 1 kali hadir tidak diketik, tidak buru-buru dicatat, itu suka lupa itu. Beda dengan ambisi ya, ego. Itu suka hadir berulang-ulang itu, ya, begitu. Jadi hari ini kok serem ya judulnya? Hamba-hamba setan. Ini ada kaitan dengan kajian yang tempo hari, yaitu judulnya tertipu angan-angan kosong. Saya kaget ya, karena ternyata penontonnya luar biasa. Bahkan sekarang mencapai, dari YouTube itu paling tinggi ratingnya, naik 68% dibanding judul-judul yang sebelumnya. Jadi ternyata judul yang ada kaitan dengan setan ini lebih menarik ternyata. Jadi makanya hari ini tetap setan lagi gitu. Karena menarik. Ya saya juga tidak tahu kenapa yang ada kaitan dengan setan ini menarik. Tetapi ratingnya naik 68%, menarik. Makanya hari ini yang datang ke intuisi saya juga masih ada kaitan dengan setan. Bahkan ini judulnya serem ya, hamba-hamba setan. Apa yang mau dibangun di kajian ini? Yang mau dibangun di kajian ini adalah setelah selesai mendengarkan kajian ini, kita harus jujur pada diri kita sendiri. Sebetulnya kita ini hamba-hamba Allah atau hamba-hamba setan, gitu aja sebetulnya. Tujuannya itu. Jadi di sini nanti dibutuhkan satu kejujuran. Sudah siap ya Bapak Ibu? Oke, kalau sudah siap kita akan masuk, kita akan mulai. Apa dasarnya? Kok saya berani membuat judul yang seperti ini? Ini dasarnya Bapak Ibu. Dasarnya itu Quran surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 65. Jadi di ayat ini dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Ini dasarnya ya. Jadi Allah mengatakan inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku. Hamba siapa? Ku di situ siapa? Allah. Inna ibadi, sesungguhnya hamba-hambaku, kata Allah. Jadi yang sedang dibicarakan hamba-hamba siapa? Hamba-hamba Allah. Laisa laka alaihim sultan. Kamu
tidak dapat berkuasa atas mereka. Gitu. Jadi kamu di sini sebetulnya ada ayat sebelumnya nih. Sebelum ayat 65 itu. Nanti saya akan runut ya dari ayat 61 sampai 65. Jadi kamu di sini saya bocorkan itu sedang cerita setan. Paham ya? Ya. Sesungguhnya hamba-hambaku, kata Allah, kamu nih kepada setan tidak dapat berkuasa atas mereka. Sultan itu kuasa. Jadi Allah ingin mengatakan bahwa kalau itu benar-benar hambaku, cirinya apa? Setan saja tidak bisa mengganggu dia. Clear ya? Clear. Nah sekarang sebelum saya lanjutkan ayat ini, ada pertanyaan penting dari saya. Bapak Ibu kan sudah mengerti ya, setan. Setan itu adalah diri palsu kita. Setan itu adalah ambisi ego kita. Setan itu adalah yuwaswisu fisudur, yang suka mengganggu kesadaran kita. Lagi sadar tiba-tiba ada yang membisik gitu. Dan kita mendengar bisikan itu dan kita mengikuti bisikan itu, ya. Jadi setan itu sebetulnya adalah diri palsu kita. Seseorang yang sedang dikendalikan oleh pikirannya tanpa kesadaran itu syaitan. Itu wujud nyata dari setan itu begitu. Nah, ayat ini sedang mengatakan kepada kita, Allah mengatakan sesungguhnya, ini pakai sesungguhnya ya. Inna ibadi, sesungguhnya hambaku, kata Allah, laisa laka alaihim sultan. Kamu, hai syaitan, hai ambisi, hai diri palsu, hai pikiran yang tidak terkendali, begitu ya, tidak dapat berkuasa kepada hamba-hambaku. Nah, jadi pertanyaan saya sekarang sebelum lanjut nih, coba, apakah syaitan suka mengganggu Bapak Ibu? Suka. Apakah syaitan suka mengganggu kesadaran Bapak Ibu? Suka. Apakah Bapak Ibu terganggu? Jawab dong. Biasa ya kalau saya mau ngajar karena metode ilmiah. Metode ilmiah itu harus berbasis masalah. Jadi yang saya kemukakan dulu itu masalah dulu. Makanya kalau ngajar itu, kalau saya berstruktur, ada pendahuluan menyampaikan masalah, ada kegiatan inti nanti menyelesaikan masalah. Nanti ada kegiatan penutup itu. Lalu apa pelajaran yang kita bisa ambil dari proses menyelesaikan masalah itu untuk mengubah kehidupan kita supaya lebih baik. Setidak-tidaknya tidak perlu menjadi lebih baik dari orang lain, tapi kita menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Setidak-tidaknya hari ini, di hari kelahiran kita hari ini, hari baru yang Allah berikan, jauh lebih baik daripada kemarin, itu aja udah bagus. Gitu ya? Oke. Jadi sekarang saya masuk dulu kepada masalah. Apakah Bapak Ibu suka digoda oleh diri palsu? Ambisi ego? Rahwana si dasa muka? Suka? Oke. Apakah Bapak Ibu tergoda? Jawab dong. Tergoda. Sedangkan kata Allah, kalau benar-benar hamba-hambaku, kata Allah, tidak bisa. Setan itu menguasai hamba-hambaku. Jadi sekarang masalahnya jelas. Sebetulnya kita ini kalau masih tergoda oleh yuwaswisu, mau ngasih 100 juta, ada yang waswisu. Enak aja.
kegedean gitu ya, langsung rubah jadi 1 juta. Tapi tetap kan ingin disebut dermawan kan, tetap masih minta diumumkan kan, masih supaya populer. Jadi kalau masih melakukan tindakan bukan karena manifestasi ilahi, tindakannya itu semata-mata karena ingin populer, ingin dipuji supaya dapat sanjungan, itu yang sedang yuwaswis itu bukan kesadaran, itu syaitan. Suka nggak tergoda? Itu masalah kita. Berarti sebetulnya klaim bahwa kita ini hamba Allah sudah pas belum? Sedangkan kata Allah, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Kalau dia benar-benar hambaku, kata Allah, bahkan setan pun tidak berkuasa atas dia. Oke, kalau belum jelas mungkin dikasih contoh ya. Kasih contoh. Suka berubah nggak dengan apa kata orang tentang diri Bapak Ibu? Suka. Apakah yang dikatakan orang itu tentang kita atau tentang pendapat dia tentang kita? Kan yang dikatakan orang itu bukan tentang kita. Yang dikatakan orang itu adalah opini dia tentang kita. Apa yang dikatakan orang itu palsu atau benar? Tapi percaya nggak? Jadi kalau ada orang yang marah ketika dihina orang, masalahnya di orang yang menghina atau di Anda yang merasa terhina? Ketika Anda marah dihina orang, sebetulnya Anda itu sedang menunjukkan betapa rapuhnya diri Anda, betapa kusutnya diri Anda, betapa Anda belum selesai dengan diri Anda sendiri, karena Anda masih butuh validasi dari orang kalau Anda itu siapa. Kalau ada orang yang tidak siap dikritik orang, sebetulnya masalahnya itu bukan pada pengkritiknya, tetapi dia belum selesai dengan diri sendiri. Jadi kalau ada orang dikritik marah, itu karena dia belum selesai dengan dirinya sendiri. Padahal kritikan orang bukan tentang dia kan, itu opini orang tentang dia, itu pendapat orang, bukan yang kenyataan yang kita alami. Karena yang paling tahu diri kita kan diri kita sendiri. Tapi masih suka terganggu enggak Bapak Ibu? Masih. Jadi sebetulnya kita ini hamba siapa? Ini judul udah masuk belum? Saya kasih contoh lagi. Bapak Ibu, ya, saya mau nanya. Mau kenyamanan, mau ketidaknyamanan? Kenyamanan? Oke. Walaupun gak bener gak apa-apa ya. Yang penting nyaman kan? Kalau kita hidup selalu ingin nyaman, padahal kenyataan hidup itu tidak bisa kita kendalikan, dan suatu saat pasti akan mengalami ketidaknyamanan dalam hidup, dan kita belum bisa bermitra, bersahabat dengan ketidaknyamanan, hanya menyiapkan diri untuk bersahabat dengan kenyamanan. Coba perhatikan, saat ketidaknyamanan datang, apa yang terjadi? Menolak? Marah? Marah. Padahal ketidaknyamanan itu datang dari Allah. Padahal ketidaknyamanan itu Allah sedang menumbuhkan kita supaya kita tambah hebat, tambah kuat. Tapi kita tidak percaya pada kebijaksanaan Allah, lebih percaya pada pikiran palsu kita. Bahkan ketidaknyamanan itu sebetulnya bukan ketidaknyamanan, hanya penilaian pikiran kita terhadap peristiwa yang disebut ketidaknyamanan itu. Berarti sebetulnya saat kita begitu, kita ini hamba siapa? Seharusnya kalau hamba Allah dapat kenyamanan,
Yes. Dapat ketidaknyamanan? Yes. Karena dia percaya tidak ada kejadian apapun di semesta yang di belakangnya tidak ada sang kehadiran. Kenyamanan dan ketidaknyamanan itu melulu adalah penilaian saya terhadap peristiwa. Peristiwa itu asalnya netral, tapi penilaian saya yang tidak netral. Saya sedang menilai itu dengan diri palsu saya, dengan ego saya, ambisi ego saya. Padahal yang disebut ketidaknyamanan itu, kata Allah, itu baik bagi kamu. Kan Allah bilang, boleh jadi kamu tidak suka sesuatu, padahal itu amat baik bagi kamu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu amat buruk bagi kamu. Hamba siapa? Kalau nggak dikasih contoh, kalian tuh susah jujurnya. Betul nggak? Jadi kalau hamba Allah gimana? Kenyamanan yes, ketidaknyamanan yes. Kalau hamba ambisi, hamba diri palsu, hamba ego, dia hanya siap untuk kenyamanan dan dia tidak siap untuk ketidaknyamanan. Hamba siapa? Tadi dia begitu lihat judul hamba-hamba setan, pasti bukan saya. Betul nggak? Belum masuk, ya toh? Iya, kayak gitu kadang-kadang kita ya, nggak apa-apa. Coba Bapak Ibu, saya mau nanya, Bapak Ibu sudah bisa nggak mengendalikan emosi? Belum. Tahu nggak emosi itu apa? Emosi itu reaksi tubuh kita terhadap pikiran dan perasaan kita. Yang mengendalikan pikiran dan perasaan kita siapa? Kita sendiri. Tapi suka nggak tergoda ingin mengendalikan pikiran dan perasaan orang lain? Suka tergoda nggak ingin mengendalikan orang lain? Suka tergoda nggak ingin mengontrol orang lain? Coba Bapak Ibu, itu mengontrol orang lain, cinta atau ketakutan? Ulangi. Mengontrol orang lain cinta apa ketakutan? Kalau cinta yakin dari Allah ya. Kalau ketakutan dari mana? Dari palsu, dari ambisi ego. Coba Bapak Ibu mencoba mengendalikan pasangan. Jujur ya. Cinta apa takut? Tuh, siapa? Tuhan kita. Sebenarnya kita ini hamba siapa? Betul nggak? Harusnya mengendalikan karena cinta. Mengendalikan karena cinta beda dengan mengendalikan karena ambisi. Tetapi kebanyakan orang mencoba mengontrol dan mengendalikan bukan karena cinta, tapi karena didorong oleh rasa takut. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi kalau dibongkar-bongkar ke dalam nih, nanti jangan-jangan selesai kajian ini, ternyata judul ini adalah gue banget. Sampai sini ngerti? Suka mengendalikan emosi? Bisa mengendalikan emosi? Emosi itu reaksi tubuh kita terhadap pikiran dan perasaan, dan reaksi kita terhadap situasi kan bergantung pada pemaknaan dari pikiran kita. Coba perhatikan, kita mau menyebut orang lain sebagai guru kesabaran, kita mau menyebut orang lain sebagai musuh kita, itu kan kebebasan ada pada diri kita. Tapi kita selalu saja menganggap seolah-olah sumber masalah kita adalah orang lain, bukan kita sendiri. Sepanjang kita hidup masih seperti itu, berarti yang mengendalikan kita adalah ego, ambisi, diri palsu kita. Kita bukan hamba Allah, tapi hamba setan. Bapak Ibu, pernah gak mengatakan begini? Gak apa-apa kok, besok masih ada waktu. Pernah gak? Dari mana itu? Dari kesadaran atau dari ego? Pada pinter ya kalau ngejawab pertanyaan. Pernah gak mengatakan besok masih ada waktu? Mau ngaji? Gak usah sekarang, besok masih ada waktu.
Diajari, yuk kita belajar meniti ke dalam diri supaya kita bisa ketemu jati diri kita. Kapan? Ya sekarang. Jawabannya apa? Nanti aja kalau sudah pensiun. Ada nggak Bapak Ibu yang mengatakan begitu? Ada apa banyak? Siapa? Oke. Yang mengatakan besok masih ada waktu, berarti dia sedang dikendalikan kesadaran atau ambisi. Kalau kesadaran justru mengatakan tidak ada yang tahu bahwa besok kamu masih hidup, itu kesadaran. Tapi ambisi, si diri palsu, selalu menghibur, tenang, besok juga masih ada waktu. Betul nggak? Itulah ambisi, itu ego, itu halusinasi yang dibangun oleh diri palsu. Tapi Bapak Ibu mengambil pilihan yang mana? Kalau diajak sekarang kita harus berbuat baik, langsung berbuat baik sekarang, atau menunda? Kalau sekarang langsung berbuat baik itu kesadaran. Tapi kalau menunda karena kita menganggap besok masih ada waktu, kita mengikuti siapa? Allah apa setan? Setan. Makanya kebohongan terbesar manusia adalah tentang waktu. Kebohongan terbesar manusia adalah saat dia mengatakan besok masih ada waktu. Itu kebohongan terbesar. Apa yang terjadi? Masih ingat gak ayat yang kemarin saya bahas? Menunggu, menunda itu bukan dari Allah. Makanya kenapa Nabi Muhammad mengajarkan kepada umatnya, kalian kalau ingin sempurna hidup, rangkulah kematian. Belajar merangkul kematian. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu kapan dia mati, maka dia waspada. Dia selalu melakukan sesuatu dengan waspada, karena saya takut besok tidak ada waktu. Makanya begitu ada peluang melakukan kebaikan, dia melakukannya sekarang, bukan besok. Paham Bapak Ibu? Kenapa Rasulullah mengajarkan bahwa kematian itu harus dirangkul? Karena kita pasti mati. Sekarang saya mau nanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mati, meninggalkan amal, membawa amal, yang benar kan sering kan? Kenapa Bapak Ibu melakukan kebaikan untuk bawa bekal, kan gitu kan? Bekal ke akhirat katanya begitu. Coba jujur ya, orang mati itu membawa amal, meninggalkan amal. Mana yang bagus Bapak Ibu? Orang mati itu nggak bawa apa-apa. Ada nggak orang mati bawa segala? Ada nggak? Nggak ada. Asalnya dari Allah, nggak bawa apa-apa. Allah berharap kalian pulang kepada Allah, nggak usah bawa apa-apa, tapi sudah meninggalkan apa-apa. Makanya banyak orang yang terjebak angan-angan kosong. Contoh, ini angan-angan kosong nih, saya jelaskan. Ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa yang pertama akan dihisab oleh Allah itu sholat. Kalau bagus sholatnya, bagus amalnya, kan begitu. Kalau buruk sholatnya, buruk amalnya. Apa yang Bapak Ibu pikirkan tentang hadis itu? Oh nanti, entah di mana, akan ditanya satu-satu. Sholatmu berapa rakaat? Tepat waktu tidak? Berjamaah apa tidak? Shopnya lurus tidak? Rapat tidak? Gitu. Padahal sudah jelas di Quran, indikator orang sukses sholatnya, dia tidak pernah melakukan perbuatan keji dan munkar. Makanya yang akan dihisab pertama kali ada sholat. Betul. Bagaimana cara menghisabnya? Nanti apa sekarang?
Ya sekarang. Hisab itu bahasa Arab, bahasa kerennya itu evaluasi. Coba Bapak Ibu, kalau evaluasinya di akhir, bisa nggak memperbaiki diri? Nggak bisa kan? Tapi kalau evaluasinya sekarang, bisa nggak memperbaiki diri? Evaluasi itu tujuannya supaya kita memperbaiki diri. Jadi kalau evaluasinya di akhir nggak ada kesempatan, tapi kalau evaluasinya sekarang ada kesempatan. Siapa yang menghisabnya? Ya Anda, bukan Allah. Saya sudah sholat, tapi saya masih bohong. Ya hisab. Kenapa begitu? Saya sudah sholat tapi nyakitin orang. Hisab. Sekarang. Sehingga kita bisa melakukan evaluasi sekarang. Dan kita bisa melakukan perubahan. Kapan? Kan hidup itu sekarang Bapak Ibu. Di sini saat ini. Bukan nanti. Dan yang mengatakan besok masih ada waktu. Kan bukan ngikutin Allah. Kan ngikutin setan. Karena Allah itu selalu mengajarkan di sini saat ini sekarang. Coba saya mau nanya Bapak Ibu. Bapak Ibu bernapas besok apa sekarang? Bapak Ibu bernapas setahun yang lalu? Kapan? Kalau gitu hidup kapan? Nah itu aja sederhana kok. Betul, nggak usah pusing-pusing, belajar kesadaran. Siap merangkul kematian. Apa pelajaran dari leluhur kita tentang kematian? Pelajarannya adalah anggaplah hari ini adalah hari terakhir saya hidup di sini. Tidak boleh lagi ada orang yang tersakiti oleh saya. Tidak boleh ada orang yang berkurang kebahagiaan bertemu saya. Tidak boleh lagi ada orang yang terluka oleh kata-kata saya. Maka orang yang merangkul kematian setiap saat akan selalu menjaga agar dia selalu menjadi sumber kebahagiaan bagi siapapun. Kapan? Sekarang. Bapak Ibu, kalau kita melakukan suatu tindakan, ada yang namanya proses, ada yang namanya hasil. Jujur ya, Bapak Ibu terikat pada proses, menikmati proses, atau terikat pada hasil? Hamba siapa? Ini saya kasih tahu. Yang terikat pada hasil, ya, dan dia melupakan proses, dia terjebak oleh angan-angan kosong. Ada nggak orang yang ingin bahagia, tetapi sekarang dia tidak bahagia? Kata-katanya juga begini, nanti kalau saya sudah punya rumah bagus, saya pasti bahagia. Akan bahagia nggak orang ini? Akan mencapai nggak rumah bagus? Tidak. Karena menurut hukum tarik-menarik, begitu dia mengatakan nanti kalau saya punya rumah bagus saya akan bahagia, berarti faktanya sekarang dia tidak bahagia. Like attracts like, ketidakbahagiaan menarik kebahagiaan. Makanya leluhur kita, orang-orang suci, orang-orang bijak mengatakan satu-satunya jalan meraih kebahagiaan adalah kebahagiaan. Coba, orang yang bahagia sekarang walaupun rumahnya belum bagus, yakin rumahnya tambah bagus? Tapi orang yang menunggu rumah bagus untuk bahagia, selamanya dia akan menunggu rumah bagus hanya angan-angan. Dia terjebak angan-angan kosong. Setan nggak Bapak Ibu itu? Jadi hamba siapa kita ini? Coba Bapak Ibu. Bapak Ibu menikmati hidup nggak? Menikmati. Memikirkan hasilnya seperti apa? Tidak. Yang jelas kita punya prinsip. Kalau hari ini kita berbuat baik, pasti besok akan lebih baik. Kalau hari ini kita beramal soleh, pasti besok tidak mungkin. Karena tidak ada hukum alam semesta yang mengatakan kalau kamu berbuat baik kamu akan dapat keburukan. Hukum alam semesta, semua kebaikan akan menghasilkan kebaikan, dan semua keburukan akan menghasilkan keburukan, dan itu akan kembali pada dirimu sendiri. Coba Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memberi, merasa kekurangan? Yang benar. Enggak? Betul? Karena sadar, kalau saya memberi, tidak ada yang diberi. Semua pemberian adalah untuk saya.
untuk kepentingan saya. Bahkan bahagianya pun sudah saya rasakan sekarang. Makanya kan kalau orang sudah seperti itu, gak pelit. Pelit itu Bapak Ibu, hamba setan. Masih ingat gak tempo hari setan menjanjikan kemiskinan? Masih ingat? Ayatnya jelas sekali ya. Jadi yang menjanjikan kemiskinan itu setan. Jadi kalau masih miskin, berarti teruskan aja sendiri ya. Saya nggak tega bilangnya. Paham ya? Oke. Menikmati proses atau terikat pada hasil? Oke. Bedanya apa? Orang yang menikmati proses tidak berfokus pada hasil, dia tahu mana yang bisa dikendalikan, mana yang tidak bisa dikendalikan. Jujur Bapak Ibu, proses bisa dikendalikan? Bisa. Kuasa siapa? Kuasa kita. Tapi hasil bisa dikendalikan? Gak bisa Bapak Ibu. Karena sadar kalau hasil tidak bisa dikendalikan, ya fokus aja pada proses. Itu yang namanya totality. Itu yang namanya totalitas. Makanya Bapak Ibu, kesempurnaan itu tidak ada. Kesempurnaan itu buatan setan. Buatan diri palsu. Tapi pernah gak Bapak Ibu mengatakan begini? Seharusnya sih bukan begini. Pernah gak? Pernah apa tidak? Yang mengatakan seharusnya bukan begini, dia tidak menerima kenyataan kan? Dia sedang diobsesi oleh halusinasi pikirannya, oleh diri palsunya. Karena diri palsu sedang mengajarkan harusnya bukan begini, harusnya begitu. Diri palsu sudah mengajarkan kesempurnaan. Jadi orang yang mengatakan seharusnya bukan begini, seharusnya begitu, hamba siapa? Makin jelas. Ini belum apa-apa Bapak Ibu, ini masih banyak contohnya. Coba di surga itu, di Quran itu, kalau ada surga pasti ada kata-kata mengalir sungai-sungai. Selalu begitu. Jannatin tajri min tahtiha anhar, selalu begitu. Saya kadang-kadang ini ya, usilnya saya itu apa aja saya tanyain sama Allah. Kenapa ya Allah? Kalau engkau mengatakan jannah dalam Al-Quran selalu mengalir sungai-sungai. Dan kenapa kalau ada jannah di Quran tidak dikaitkan dengan tembok raksasa? Coba Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin menerobos tembok, bonyok gak? Bonyok. Kita ingin mencapai satu tempat dan kebetulan ada tembok. Kita ingin berada di tempat itu harus menerobos tembok. Bonyok gak? Bonyok. Tapi kalau kita ingin mencapai satu tempat, mengalir seperti sungai, ikuti saja aliran sungainya, tidak ada penolakan. Makanya orang-orang bijak sering mengatakan, ikutlah menari dengan tarian kosmik, ikutlah menari dengan tarian semesta. Jangan sok tahu, karena Allah lebih tahu kebutuhan kamu. Walaupun tidak nyaman, ikut saja menari dengan tarian semesta. Makanya orang yang tidak pernah menolak, ikut menari dengan tarian semesta, hidupnya selalu damai. Makanya surga selalu dikaitkan dengan sungai, bukan tembok. Coba Bapak Ibu saya mau nanya, pinter enggak? Ada yang bisa mengendalikan cuaca? Bandung, kata BMKG sampai September dingin. Ada yang bisa mengubah Bandung jadi hangat? Nggak bisa. Benar? Benar nggak bisa? Tapi kedinginan nggak Bapak Ibu? Kedinginan kan? Apa yang Bapak Ibu lakukan?
Mengubah cuaca atau mengubah cara berpakaian? Pinter ya kalian itu. Jujur ya, mengubah cuaca atau mengubah cara berpakaian? Nah, karena cuaca dingin, tahu tidak bisa dikendalikan, Bapak Ibu fokus saja pada hal yang bisa dikendalikan. Apa? Baju. Silahkan rek make baju 10 rangkap gitu naon. Karena itu kuasa kita. Nah, tapi dalam hidup Bapak Ibu, mohon maaf jujur ya, kalau ada perubahan dalam hidup, ikut bersama perubahan atau marah-marah? Kalau ditanya tadi mah bener. Kalau cuaca berubah, merubah cuaca atau merubah cara berpakaian? Good, bagus. Merubah cara berpakaian. Tapi kalau ada perubahan dalam hidup, Bapak Ibu, ikut bersama perubahan atau marah-marah? Nah ini. Makanya bonyok-bonyok. Yang gini aja nggak pernah disadari coba. Saya bingung itu. Apa terlalu dalam ngajinya, apa terlalu dangkal gitu. Yang gini nggak disadari Bapak Ibu. Tapi menginginkan surga, menginginkan hidup bahagia. Aneh gitu. Oke. Udah banyak gak contoh dari saya? Nah dari contoh-contoh itu kan sekarang sudah tahu kita. Ini ada problem loh pada diri saya. Jangan-jangan saya bukan hamba Allah. Ciri hamba Allah itu tenang, tentram, damai, bahagia, suci, bersih, indah, mulia. Apapun yang terjadi di luar gak peduli, ya, tetap tenang di tengah badai. Karena apa? Dia percaya kalau dia tidak bisa mengubah angin, tapi dia bisa mengubah arah kapal dia. Dia tidak bisa memerangi angin karena itu cuaca di luar kendalinya. Tapi kapal dia, kapal layar dia bisa diubah untuk menyesuaikan dengan angin. Bapak Ibu berusaha jadi jagoan, ingin jadi orang yang tidak terkalahkan. Mana bagusnya? Jadi orang yang tidak terkalahkan atau jadi orang yang adaptif? Pinter kalau ngejawab. Kalau adaptif itu lentur, kayak shock breaker. Walaupun ada lobang, ada apa, pantat kita nggak rusak. Karena semua kejutan yang berasal dari ban itu diredam oleh shock breaker. Shock breaker, shock itu kejutan, breaker itu pemecah. Shock breaker, pemecah kejut. Karena punya pemecah kejut, maka tidak pernah terkejut. Nah, yang saya lihat di Bapak Ibu ini ya, kekurangan shock breaker. Makanya kalau orang-orang di Cikapundung kan bilangnya bukan shock breaker, sebleker. Kalau agak waras sedikit malah nggak diladangin. Coba nanya, Pak punten, aya shock breaker? Naon eta teh? Eueuh. Aris sobleker? Aya. Kadang-kadang kita harus ikut nggak waras ya dalam berkomunikasi. Betul nggak? Iya. Idle arm mobil saya rusak. Idle arm itu tie rod yang menghubungkan dari ban ke setir. Saya tanya, aduh mobil saya rusak nih idle armnya. Nah, itu teh Pak. Aya teh icalan di dia, taya. Ping-ping hayam, aya. Kebetulan bentuknya kayak paha ayam. Makanya susah memang kita ikut komunikasi ya. Mau benar itu kadang-kadang susah ya. Karena apa? Udah kadang nggak benar semua. Kadang-kadang harus ikutan demi untuk komunikasi. Jadi Bapak Ibu merubah cuaca atau adaptasi terhadap cuaca. Wih keren Bapak Ibu, keren ya. Coba kalau ada perubahan dalam hidup ya, melawan perubahan atau adaptasi. Wih keren. Kalau pasangan berpisah, perubahan bukan Bapak Ibu? Siap nggak? Ini contohnya lebih real lagi nih. Atau pasangan ya, karena pastikan suatu saat akan berpisah dengan kita, dipisahkan oleh kematian. Siap nggak Bapak Ibu?
Katanya tadi mau adaptif terhadap perubahan. Dahayangna riung mempulung wae, betul nggak? Ya pengennya seumur-umur aja ngumpul. Padahal perubahan itu hukum alam Bapak Ibu. Bahkan segala sesuatu bukan hanya berubah, bahkan akan berakhir. Nah, jadi kita ini selama ini bukan menyiapkan diri menjadi manusia adaptif terhadap perubahan, tapi menyiapkan diri menjadi manusia yang hanya siap untuk menerima yang disebut kenyamanan. Itu semua berasal dari diri palsu. Itulah sumber-sumber penderitaan. Jadi kalau dirinci lebih dalam, sebetulnya kita ini hamba Allah atau hamba-hamba setan. Ini masalahnya Bapak Ibu. Tapi kita semuanya nyaris tidak pernah sadar. Karena merasa sudah pakai baju tertentu, idgham biguna lancar, idgham bilaguna lancar, suaranya melengking. Ritual setiap hari tidak ada yang lewat, walaupun gak ngerti, kayak robot. Ritual agama dilakoni, bohong dilakoni, nyakitin orang dilakoni, budaya korupsi jalan. Mengerikan ya. Itu gara-gara hisabnya nanti katanya. Hisab tuh sekarang Bapak Ibu. Makanya kan urutannya hari kebangkitan dulu, baru yaumil hisab. Karena apa? Muhasabah dan evaluasi diri hanya milik mereka yang sudah bangkit kesadarannya. Yang belum bangkit hari ini tidak pernah bisa menghisab dirinya. Merasa paling alim, merasa paling hebat, merasa paling top, merasa paling tahu, makanya sulit dinasehati. Ciri setan itu, dia itu tidak tahu, tapi dia tidak tahu. Kalau dia tidak tahu, sok tahu, diberitahu tidak mau tahu. Kalau bicara seperti yang paling tahu, padahal dia itu tidak tahu. Cuma dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Tah eta setan teh bungkelekan. Betul. Makanya enak ya jadi orang biasa kayak kalian ya. Mau ngaji, ngaji aja, nggak ada perlu ada atribut. Coba kalau jadi pimpinan ini, pimpinan itu, mau ngaji juga ribet. Betul nggak? Gengsi. Masa saya harus ngaji di tempat itu? Ya, yang ngajar juga peci aja nggak punya. Sementara yang akan ngaji gagah banget. Gak mungkin. Tapi begitu kita bisa hijrah, saya itu tidak tahu, tapi sekarang saya tahu. Kalau saya tidak tahu, saya lepaskan semua jubah-jubah palsu saya lepaskan semua atribut-atribut saya siap untuk menjadi seorang pembelajar. Keren kayak Bapak Ibu. Tepuk tangan dong. Saya tahu di sini juga ada yang mau ikut ngaji tapi takut ketahuan. Kenapa? Saya takut ketemu murid-murid saya. Karena tidak bisa melepaskan atribut dari atribut sebagai guru. Setan. Makanya nggak maju-maju Bapak Ibu. Kunci untuk maju, untuk tumbuh itu kejujuran. Jujur pada siapa? Pada diri sendiri. Oke, ini dari tadi saya baru ngasih contoh-contoh Bapak Ibu, kayaknya kebanyakan ya contohnya. Oke, nanti dengar lagi ya, nanti dengar lagi diputar ulang nanti. Oh, gitu. Ya, coba. Sebelum saya masuk ke sini, jujur ya Bapak Ibu ikut kajian dengan saya. Karena ingin mendapatkan kebenaran.
ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan kemudahan hidup, ingin populer. 4 pilihannya. Oh, pintar. Ingin dapat kebenaran. Setuju ya? Oke. Bukan ingin dapat pahala. Oh, bukan. Oh, bagus. Berarti sudah ikhlas ya? Sudah ikhlas ya? Karena saya tidak menawarkan pahala, Bapak Ibu. Saya menawarkan perubahan. Pahala yang sebenarnya adalah berubah akhlak kita. Itu pahala. Pahala itu harus ada wujudnya, harus nyata. Bukan angan-angan kosong nanti. Pahala itu harus terasa sekarang. Karena pahala itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya ajrun. Ajrun itu zat, wujud. Dan pahala itu harus berwujud. Pahala terus terasa sekarang. Pahala terus dirasakan sekarang. Jadi ketika Bapak Ibu sholat, langsung dapat pahalanya saat ini. Berubah kesabarannya, berubah akhlaknya, berubah sudut pandangnya. Merasa diawasi terus-menerus sama Allah. Mau bohong aja takut. Itu pahala. Paham sampai sini? Ya. Agak sedikit masuk ya kajiannya. Lanjut sekarang. Sesungguhnya hamba-hambaku, kamu tidak dapat berkuasa atas mereka. Jadi menurut Allah, kalau dia hamba Allah, setan pun tidak bisa berkuasa atas mereka. Clear? Oke. Tertarik nggak Bapak Ibu jadi hamba Allah?